Lembaga dan Kepegawaian Negara. Dan acara diskusi pada hari ini akan dipandu oleh moderator, staf ahli Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta, bidang pengembangan sumber daya dan pengelolaan aset dan pemeringkatan. Yang kami hormati Bapak Suprapto SPD MT PhD, disilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini ya, kita semua diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa mengikuti acara yang sangat luar biasa, yaitu forum diskusi, di mana telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Insinyur Bima Arya Wibisana, dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak ya, karena telah hadir di tengah kesibukan yang sangat luar biasa ya, untuk menyampaikan materi dalam forum diskusi ini, yang saya lihat juga pesertanya sangat banyak sekali ya, yang diikuti oleh bapak-bapak ibu dari beberapa perguruan tinggi, kemudian perwakilan PNS unit kerja di bawah kementerian, kemudian PNS di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta ya, yang dilakukan secara luring maupun daring. Nah, dan pada forum diskusi ini yang akan dibahas itu sesuai dengan kondisi saat ini ya, sangat menarik sekali, yaitu pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di era digital. Ya. Ini penting sekali karena memang saat ini mau tidak mau, yaitu teknologi digital, kemudian gadget dan sebagainya ya, itu sudah berada di sekitar kita. Tetapi apakah teknologi yang ada di era digital ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, khususnya aparatur sipil negara ya. Nanti mungkin akan disampaikan oleh beliau Kepala PLT Badan Kepegawaian Negara, Bapak Dr. Insinyur Bima Arya Wibisana. Sebelum dimulai acara, mungkin saya sedikit akan bacakan sepintas tentang beliau ya. Dr. Insinyur Bima Arya Wibisana sekarang mulai tanggal 16 Juli tahun 2021 diamanai sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara. Beliau cukup dan sangat dikenal ya, karena pertama kali menerapkan apa yang dinamakan Computer Assisted Test dalam pendaftaran dan seleksi CPNS. Kemudian riwayat pendidikan beliau itu dimulai dari bidang S1 bidang teknik mesin dari ITS tahun 1985, kemudian beliau melanjutkan S2 dengan mengambil bidang Information System ya pada tahun 1988, kemudian pada tahun 1996 ya beliau lulus dari University of Pittsburgh ya, Amerika Serikat ya, dengan bidang Public Policy and Administration. Selain itu beliau juga mengambil beberapa pendidikan yang terkait dengan bidang keahlian seperti Monash University, kemudian Harvard University, kemudian University of Melbourne, kemudian University of Southern California. Luar biasa sekali dilihat dari VT beliau, karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, dan waktunya kita hanya punya waktu sekitar 45 menit ya untuk nanti paparan dari Bapak Dr. Bima, kemudian nanti dilanjutkan sesi tanya jawab itu sekitar 20 menit.
waktunya sekarang sudah menunjukkan 8.35 ya. Maka langsung saja kepada Bapak Bima, kami persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat. Yang saya hormati pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta, yang pada hari ini ada Kepala Biro Umum Perencanaan dan Keuangan, Ketua Satuan SPI, ada beberapa kepala PT, staf ahli rektor yang juga menjadi moderator, kemudian juga para perwakilan dari beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta yang hadir pada kesempatan pada hari ini. Ini komputernya di mana? Situ. Oh, nggak bisa. Next. Nah, yang pertama tentu semua yang dilakukan pemerintah itu harus ada cantolan di atasnya untuk membangun sinergi dan integrasi dari kebijakan. Nah, secara nasional Presiden memiliki beberapa program prioritas. Ada 5 untuk tahun 2019-2024. Salah satunya adalah reformasi birokrasi. Tapi untuk saya, reformasi birokrasi dalam program prioritas ini ada 3,5. Gitu. Karena selain reformasi birokrasi sendiri, deregulasi perundangan, peraturan perundangan itu juga reformasi birokrasi. Kemudian membangun perekonomian itu juga berarti mengubah struktur kelembagaan ekonomi, itu juga reformasi birokrasi. Dan pengembangan SDM sebagian dari itu adalah reformasi birokrasi. Jadi banyak sekali esensi reformasi birokrasi dalam program prioritas nasional. Next, ini nggak bisa. Berikutnya. Saya ingin sekedar mengajak kita melakukan reimajinasi, membayangkan sesuatu yang terjadi di lingkungan kita. Yang pertama, berapa dari kita yang masih punya telepon di rumah, fixed line, phone, gitu. Atau di kantor, fixed line. Di meja saya ada 2 telepon dengan 2 nomor yang berbeda. Nggak tahu kenapa kepala PKN punya 2 nomor yang berbeda. Di rumah juga saya punya telepon juga di rumah. Dan telepon itu sudah hampir 5 tahun tidak pernah berdering sama sekali. Tidak pernah ada orang yang telepon saya melalui fixed line, baik di kantor maupun di rumah. Di rumah mungkin 5 tahun yang lalu terakhir berdering ketika ibu saya wafat. Gitu. Karena hanya ibu saya yang menggunakan itu untuk telepon ke rumah. Lainnya tidak pernah. Nah, itu pun saya masih membayar biaya bulanan abonemen telepon. Kalau di Jakarta itu 49.000 Telkom itu, yang tidak pernah saya pakai sekalipun, tapi saya terus bayar. Kenapa saya melakukan itu? Ya pantas-pantas saya gitu ya. Masa kepala BKN nggak punya telepon rumah itu kan jadi malu juga. Itu. Jadi kita melakukan ini bukan karena kebutuhan. Atau berapa dari kita yang masih suka pergi ke bank? Saya sudah tidak melakukannya itu 4 tahun yang lalu. Karena semua transaksi perbankan saya lakukan melalui mobile banking.
nabung, transfer, bayar, dan lain-lain. Apalagi dengan pembelian secara online, ya hampir nggak pernah lagi saya pegang cash. Atau berapa dari kita yang kalau mau pergi keluar kota, kemudian beli peta. Tidak kesasar, takut kalau kesasar. Makanya peribahasa Indonesia itu ada malu bertanya sesat di jalan. Ya mungkin sekarang tidak relevan lagi peribahasa itu. Karena orang tinggal buka Gmaps, tinggal buka Waze. Ada alternatif route-nya, ada jaraknya, ada waktu tempuhnya. Jadi saya tidak tahu apakah masih ada orang jual peta di toko itu. Karena kita bisa buka Google dan lihat peta manapun di dunia ini. Baik itu peta buta maupun foto udara. Gitu. Atau berapa dari kita yang masih beli koran. Di meja saya itu ada paling tidak 7 koran nasional yang tidak pernah saya sentuh sama sekali dan saya sudah komplain ke Humas dan Protokol, ini kenapa sih ada koran di meja saya yang tidak pernah saya baca. Dan itu sudah bertahun-tahun ada seperti itu. Dan saya juga tidak membaca e-news, koran digital, saya lebih suka baca .com. Karena beritanya langsung seketika. 15 menit setelah peristiwa biasanya ada. Kalau koran saya harus nunggu besok. Terlalu lama untuk saya. Atau berapa dari kita yang masih menulis surat ke orang tuanya, ke siapapun, ke suami istrinya atau ke pacarnya gitu. Saya waktu SMA saya di SMA 3 di Kota Baru. Itu kalau SMA kalau nulis surat kan kertasnya disemprot minyak wangi dulu gitu ya. Zaman itu masih seperti itu gitu ya. Zaman sekarang kan nggak ada lagi. Kalau anak saya kalau saya ceritain kayak gitu, edan boy itu kan, nggak, sesuatu yang aneh sekali. Gitu. Dan itu terjadi hanya karena ada satu perubahan teknologi saja, handphone. Jadi handphone itu sanggup merubah banyak hal di luar kita dan diri kita juga. Nah pertanyaannya, kalau kita berubah, di luar kita berubah dan kita beradaptasi dengan perubahan di luar itu, pertanyaannya, adakah yang berubah di unit kerja kita? Ada tidak dalam 2, 3, 4 tahun ini, satu pun perubahan di unit kerja kita yang disebabkan oleh itu? Nah kalau tidak ada, ini kan ada kesenjangan luar biasa antara diri kita, lingkungan kita, interaksi kita dengan lingkungan dan dengan tempat kerja. Atau kita masih tetap saja menggunakan proses bisnis seperti zaman dulu. Nah ini mungkin bahan renungan yang kita perlu lakukan. Beberapa angka, figur yang mungkin saya perlu jelaskan. Yang pertama kita lihat indeks efektivitas pemerintahan. Indonesia di ASEAN saja itu sudah nomor 4. Dulu ketika awal ASEAN dibangun tahun 1967 kita nomor 1. Negara paling besar, negara paling kaya, negara paling kompeten, negara paling modern, negara paling efektif. Nah sekarang kita nomor 4. Dan Vietnam akan dengan cepat menyusul Indonesia. Indonesia akan tertinggal lagi. Apakah kita tidak berubah? Oh kita berubah. Apakah cukup cepat? Tidak. Negara lain lebih cepat perubahannya itu. Jadi kalau kita relax, kalau kita menerima apa adanya, kita akan semakin tertinggal. Kita harus membuat suatu afirmasi untuk mempercepat proses perubahan itu bersama-sama. Berikutnya. Ini adalah indeks bakat global atau ranking bakat global, Global Talent Ranking. Lagi-lagi saya hanya menampilkan ASEAN saja. Indonesia nomor 41 dunia. Di ASEAN nomor 3. ASEAN itu 10 negara. Kita nomor 3. Tapi urutan ke-41 itu kalau dilihat dari
sisi appeal-nya, dari sisi seberapa menarik talent Indonesia itu sebetulnya sangat menarik. Kita ranking 24 dunia dibandingkan dengan Singapura yang hanya ranking 20. Apa contohnya? Contohnya di Amerika itu dibutuhkan banyak perawat untuk rumah jompo, elderly house. Dan mereka membutuhkan banyak sekali perawat dari orang Indonesia. Dari Indonesia itu mereka suka sekali dengan perawat rumah jompo orang Indonesia. Karena lebih telaten, lebih ngomong sama orang-orang tua itu dibandingkan dengan tenaga kerja dari Filipina, dari Amerika Latin. Itu kita jauh lebih disukai atau dari Amerika sendiri. Tapi kita tidak bisa memenuhi kebutuhan itu karena masalah bahasa Inggris. Perawat-perawat kita tidak bisa berbahasa Inggris. Berbeda dengan Filipina. Jadi appeals-nya tinggi. Tapi karena investment dan development-nya, investasi dan pengembangan kita untuk meningkatkan kompetensi itu rendah, kita nomor 51. Dibandingkan Singapura, Malaysia atau Thailand. Jadi nggak laku barang ini. Walaupun bagus itu raw material. Jadi kita kemudian tertinggal. Opportunity yang muncul tidak bisa kita ambil. Berikutnya lagi. Ini adalah indeks daya saing global. Lagi-lagi Indonesia nomor 4. Kita nomor 50 dunia. Yang lain-lain juga dengan cepat berubah. Tapi sebetulnya pandemi ini membuat peluang luar biasa. Dalam 2 tahun semuanya berhenti. Itu kita berada pada garis start yang sama lagi. Nah, tinggal kita mau mengambil kesempatan itu atau tidak untuk menjadi kompetitif. Bayangkan saja, dalam pandemi ini ekspor Indonesia itu rekor tertinggi. Dari mana coba? Berarti kita sebetulnya mampu. Tinggal ketika kita berada pada garis yang sama karena pandemi ini, kita harusnya melesat lebih cepat. Jangan membuang peluang lagi. Berikutnya. Nah, tentu saja daya saing itu berhubungan dengan inovasi. Inovasi kita rendah sekali. Kita nomor 87 dunia. Kita nomor 7 ASEAN. 10 negara ASEAN itu kita nomor 7. Negara sebesar ini. Jadi inovasi kita sangat minim. Tidak ada orang yang berinovasi. Tidak ada orang yang berkreativitas. Nah, padahal inovasi itu adalah kunci untuk persaingan masa depan. Dengan adanya teknologi, inovasi tidak dibutuhkan. Makanya kemudian ya sudahlah LIPI, LAPAN, BATAN, BPT, Ristek gabung jadi satu aja. Jadi BRIN, Badan Research dan Inovasi Nasional. Karena harapannya BRIN inilah yang akan membawa inovasi Indonesia menjadi lebih cepat. Berikutnya. Ini adalah indeks kemakmuran dunia. Nah, sebelum saya menceritakan indeks ini, Indonesia itu adalah negara G20, G20. Presiden, sekarang ini menteri-menteri sedang ke Roma karena presiden akan menerima tongkat presidensi G20. Indonesia akan menjadi presiden G20 tahun depan. Apa sih artinya Indonesia adalah negara G20? G20 itu adalah 20 negara paling kaya di dunia dalam konteks GDP, Gross Domestic Product. Indonesia urutan 16 dunia. Indonesia itu negara terkaya ke-16 di seluruh dunia. Dari GDP size, dari ukuran GDP. Tetapi negara yang 16 terkaya di dunia itu, indeks kemakmuran rakyatnya nomor 69. Jadi something wrong di sini. Ada sesuatu yang salah gitu loh. Masa kita negara paling kaya 16 di dunia, tapi indeks kemakmuran rakyatnya nomor 69.
Apa yang harus dilakukan di situ? Karena kemakmuran bukan hanya dari ekonomi saja, kemakmuran dari sisi keamanan, dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan, terus modal sosial, dari sisi pemerintahannya yang modern, yang efektif, yang good governance, dari sisi individual freedom-nya, dan dari sisi bagaimana kesempatan kerja dan berwirausaha itu terbuka lebar. Berikutnya. Ini statistik ASN kita. Ada 4,08 juta orang ASN. Pusat ada 949.000, di daerah ada 3,13 juta. Dari 4 juta orang itu, tenaga administrasinya 1,56 juta atau 38%. Ini jumlah yang sangat besar untuk satu negara. Karena tenaga administrasi ini bukan tenaga yang kompetitif. Dia hanya tenaga support. Nah, supportnya saja 38%. Jadi bagaimana kita menurunkan jumlah tenaga administrasi ini untuk membuat birokrasi ini menjadi lebih efektif, lebih inovatif, dan lebih produktif. Ini masalah di situ. Bagaimana dengan struktur ASN seperti ini, kita bisa menjadikan smart and dynamic government, smart and dynamic bureaucracy. Akan menjadi sulit. Dari 4,08 juta orang ini, yang berasal dari tenaga honorer 1,2 juta. Dan kita tahu kompetensi tenaga honorer. Nah, sekarang ini ada guru-guru honorer yang ingin masuk sebagai ASN. Diskusi lama dengan Pak Mendikbud dan Pak Menpan. Jika saya mengusulkan kenapa tidak P3K saja. Nah, habis saya diserang. Kepala BKN ini memandang rendah guru, tidak menghargai guru. Masa guru P3K bukan PNS? Loh, memangnya kenapa kalau P3K? Kita kan masih dibayang-bayangi oleh persepsi, oleh image, oleh keyakinan bahwa PNS itu amtenar. Seperti dulu. Tidak lagi. PNS itu akan sangat mudah dipecat sekarang ini kalau dia kinerjanya tidak terpenuhi. Tidak ada yang nyaman lagi. Dan P3K juga ASN. Bergengsi mana Dirjen GTK, Dirjen Kebudayaan yang P3K statusnya dengan guru yang PNS. JPT Madya di pusat itu sudah ada hampir 30 orang yang P3K, non-PNS. Dan itu akan semakin besar jumlahnya. Nanti akan saya ceritakan kenapa terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Jadi ini suatu tantangan luar biasa bagaimana membawa birokrasi ini menjadi smart and dynamic dengan komposisi ASN yang seperti itu. Berikutnya lagi. Ini adalah pendekatan yang saya gunakan. Jadi mungkin kalau lihat Google belum ada, ya ini baru saya ngarang-ngarang sendiri gitu ya. Ada beberapa disrupsi, triple. Mungkin lebih dari itu, mungkin kurang, tapi saya hanya ingin menekankan pada triple disruption. Disrupsi tiga disrupsi yang bersama-sama secara simultan membawa perubahan di Indonesia. Yang pertama adalah millennials. Kita tahu sejak 20 tahun yang lalu bahwa kita akan mendapat demographic bonus. 20 tahun lalu kita sudah hitung populasi kita akan dapat demographic bonus. Kenapa disebut bonus? Karena itu sebetulnya sangat diinginkan oleh banyak negara. Jepang itu tidak dapat, Cina tidak dapat. Populasi mereka adalah populasi yang menua. Dan populasi yang menua ini tidak produktif. Jadi generasi mudanya memikul beban generasi tuanya. Dan generasi mudanya lebih sedikit daripada generasi tuanya. Yang mana kontak masih jauh, Kalau di Indonesia generasi mudanya lebih besar daripada generasi tuanya.
Nah, kita sudah tahu kita akan dapat demografi bonus, tapi kita tidak merespons. Sebetulnya kita perlu merespons itu dengan lebih meningkatkan kompetensi milenialsnya, dengan lebih mengubah proses bisnisnya, dengan lebih beradaptasi dengan perubahan-perubahan dari milenial culture-nya. Tapi kita menutup mata seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi ketika mereka masuk ke dalam angkatan kerja, masuk ke kantor-kantor pemerintahan, mereka kelabakan semua. Karena budayanya yang berbeda. Mereka menuntut suatu percepatan, suatu pencapaian, suatu kinerja yang tua-tua merasa terdesak dan mungkin justru mengakibatkan hubungan yang tidak smooth. Anak-anak muda sekarang ini yang masuk ASN brilian, pandai-pandai, tapi tidak mendapatkan pembinaan semestinya, tidak mendapatkan peran. Yang kedua adalah industri 4.0. Dan kita juga tahu sejak 13 tahun yang lalu, semua orang berbicara industri 4.0. Tapi kita juga late response, merespon dengan terlambat. Baru beberapa tahun saja kita punya Making Indonesia 4.0. Terlambat lama. Nah, banyak hal yang terjadi dengan industri 4.0 itu dan sama sekali tidak berdampak pada manajemen di pemerintahan yang seharusnya banyak yang bisa dilakukan. Jadi ketika saya menjadi deputi di LKPP bersama Pak Toto waktu di sana, itu saya memimpin tim untuk membangun e-proc, electronic procurement, dan juga e-katalog. E-katalog itu tadinya maksud saya adalah membuat e-marketplace. Di dunia waktu itu hanya ada Amazon dan eBay. Alibaba belum kedengaran, Tokopedia belum ada. Jadi saya membangun untuk pemerintahan. Tapi waktu itu bayarnya belum bisa secara elektronik, masih harus ke KPPN. Jadi tidak bisa penuh sebagai e-marketplace, hanya depannya saja yang jadi. Ada barang, kita pilih barang, tapi bayarnya kemudian pakai KPPN manual. Jadi hanya bagian depannya. Nah, itu disebut dengan e-katalog. Showroom. Nah, yang ketiga, Tuhan menciptakan makhluk kecil yang bisa mengubah semuanya dalam waktu 2 tahun terakhir ini. Dan kemudian bersama-sama dengan variabel yang lain, mengubah secara masif dan radikal. Jadi dalam 3 bulan sejak pandemi, pemerintah kita, terutama di kementerian dan lembaga, itu mendadak digital. Dengan WFH hampir 100%, tapi pelayanan publik harus tercapai. Tiba-tiba dalam 3 bulan pertama itu semua membangun sistem digital untuk pelayanan. Dan bisa. Jadi walaupun WFH, pelayanan publiknya tidak terganggu. Padahal WFH-nya hampir 100% awal-awal itu. Nah, pertanyaannya, yang WFH ini semuanya bekerja atau tidak? Mungkin hanya sebagian kecil saja yang bekerja. Sebagian besarnya tidak working from home. Sebagian besarnya want free holiday atau waiting for holidays gitu, libur. Ketika dia WFH itu dia bilang, wah libur besok. Bukan bekerja dari rumah. Dan kalau yang bekerja hanya sedikit, tetapi pelayanan publik tercapai, berarti ASN kita kebanyakan dong. Dan mereka tidak bisa bekerja bukan karena tidak, banyak juga yang bukan karena tidak mau bekerja, tapi karena memang kompetensi untuk bekerja dari secara WFH tidak bisa. Teknologinya tidak mengerti, infrastrukturnya tidak ada. Proses bisnisnya belum dibangun. Tapi angka itu saja sebetulnya sudah membuktikan bahwa
We have too many civil servants, but not enough gitu. Kita punya kebanyakan nih, tapi nggak cukup. Tidak cukup banyak yang memiliki kompetensi dan produktif. Di BKN itu sejak saya masuk sana, itu sudah ada Zoom itu, sudah punya Vicon. Tapi kalau disuruh Vicon nggak ada yang mau. Pak, kita nggak ketemu Pak, kurang marem gitu, tidak bisa melihat gesture, tidak bisa bersilaturahmi, jadi nggak kepake. Nah sekarang orang malas datang, Vicon aja deh Pak. Dan Vicon ini membuat kita bekerja 7 hari seminggu, 24 jam sehari kan. Nggak ada 8 sampai 5 selesai itu nggak ada lagi gitu. Tiba-tiba malam aja deh Pak ya kalau sibuk, jadi malam. Kemarin malam saya harus rapat sampai jam 11. Jam 11 malam karena ada rapat dari jam 6:30 sampai jam 11 malam. Jadi yang ngajak makan saya bilang saya nggak bisa deh makan aja, saya pesan di hotel aja. Jadi tidak ada waktu lagi. Kadang-kadang minggu juga. Nah, masyarakat kita berubah menjadi society 5.0. Secara mendadak, instan. Yang pertanyaannya, kalau COVID ini mereda, karena tidak mungkin hilang, COVID ini akan selalu ada sampai kapan? Ya, akan ada terus. Hanya manusianya menjadi kebal. Kalau COVID ini mereda, apakah kita akan kembali WFO dan kembali ke manual lagi? Rasa-rasanya tidak. Ini akan terus. Masyarakat akan terus menuntut perbaikan sistem secara digital. Dulu udah bisa kok, kenapa sekarang kembali ke manual lagi? Jadi ini akan terus. Berikutnya. Ini mungkin teori saja, industri 1.0 sampai 4.0 ini membawa banyak sekali perubahan secara radikal dalam peradaban. Saya ambil satu contoh saja. Industri 1.0. 1.0 itu tahun 1820-an. Bayangkan Anda hidup pada tahun 1800. Di kota besar di dunia, mau ambil London, Roma, Paris, New York. Transportasi Anda hanya kuda. Anda semua orang bisa naik kuda. Mau perempuan, mau laki-laki bisa naik kuda. Dan di London, kota paling padat di dunia waktu itu, populasinya 500.000. Jumlah kudanya ada 2 juta kuda. Nah bayangkan dengan transportasi kuda. Kuda itu kan binatang paling sopan. Jadi kalau dia mau buang air, dia cari WC dulu. Enggak ya. Seenaknya ada. Teletok di jalan kayak gitu. Nah bayangkan London pada saat itu. Dengan 2 juta kuda. Jadi departemen paling besar adalah departemen kebersihan yang setiap hari tidak pernah berhenti membersihkan jalanan dari kotoran kuda. Bertumpuk-tumpuk manure kotoran kuda itu. Bayangkan 2 juta ekor kuda. Setiap hari seberapa banyak. Dan dunia menjadi jorok, jadi kotor. Tetanus merajalela. Jadi ketika James Watt menemukan mesin uap, wah semuanya excited. Karena kuda-kuda itu bisa digantikan dengan mesin. Kapal-kapal bisa berlayar malam hari yang tadinya hanya siang hari. Industri mulai terbangun. Jadi itu betul-betul merubah. Industri 4.0. 5.0 juga sudah sangat dekat. Nanti kalau 5G, 6G, industri 4.0-nya lompat tuh. Jadi 5.0. Berikutnya. Nah situasi itu menyebabkan kondisinya menjadi sangat tidak beraturan. Chaos. Terjadi VUCA. VUCA itu volatile, liar gejolaknya, wah karu-karuan. Uncertain, tidak pasti. Kompleks,
dan ambiguity. Ambigu itu multitafsir. Susah, ini apa sih maksudnya? Nah, bayangkan Anda harus membuat kebijakan, keputusan dalam kondisi VUCA. Nah, di ASN sekarang, diklat-diklatnya lebih pada pengambilan keputusan dalam kondisi normal, bukan kondisi VUCA. Jadi bagaimana kita melakukan pengambilan keputusan dalam kondisi VUCA? Ya banyak metodologinya, tapi yang penting adalah VUCA juga. Anda punya vision. Anda tahu mau kemana. Anda punya understanding, pemahaman terhadap masalah itu. Bahwa itu masalah. Anda punya clarity, kejelasan. Bagaimana harus membuat solusi. Dan aware, sadar bahwa ini masalah dan tidak bisa dibiarkan. Berikutnya. Saya ingin mensitir cite apa yang disampaikan Jack Ma, pendiri Alibaba, ketika beliau menerima Dr. Honoris Causa di University of Hong Kong. Jack Ma bilang, masa depan untuk saya itu bukan kompetisi dari pengetahuan. It's not a competition of knowledge. Tapi kompetisi kreativitas, kompetisi imajinasi, kompetisi belajar terus-menerus, kompetisi kemerdekaan berpikir, tidak terikat paradigma, tidak terikat pakem. Karena hanya dengan begitulah kemudian inovasi-inovasi terjadi. Perusahaan paling besar di Amerika, Fortune 500 itu rontok semua. Diganti dengan perusahaan lain yang sekarang menjadi raksasa, yang tadinya sangat kecil. Startup, perusahaan garasi, Google, Amazon, Microsoft, Apple, Facebook, itu semua awalnya dari garasi semua. Startup, tapi mereka punya inovasi, mereka punya kreativitas luar biasa, punya imajinasi. Terus melakukan perubahan. Out of the box. Punya independent thinking. Itu yang membuat perbedaan. Itu yang membuat mereka maju. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, kita akan terlindas oleh perubahan. Berikutnya. Ini mungkin konteks, sebetulnya bisa saja saya mengambil semuanya, tapi untuk mudahnya saya mengambil yang industri 4.0 saja. Itu karena ada perubahan teknologi dan globalisasi yang cepat. Berikutnya. Nah, teknologi secara sendiri saja itu akan membuat pekerjaan kita menjadi kompleks. Jadi lebih kompleks. Karena yang dilakukan oleh 10 orang, tiba-tiba bisa dilakukan oleh 1 orang. Jadi 1 orang ini harus melakukan pekerjaan 10 orang karena adanya teknologi. Jadi kompetensinya berubah. Dan teknologi ini tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus terintegrasi dengan teknologi lainnya. Ya akan terjadi kolaborasi. Tidak bisa stand alone. Tidak bisa bekerja dalam silo. Dalam kotak-kotak. Dan yang ketiga, teknologi itu membuat banyak proses yang di-bypass. Sehingga hierarki menjadi tidak diperlukan lagi. Hierarki itu terganggu. Berikutnya. Nah, digital network itu seperti di sebelah kiri. Hierarchical sebelah kanan. Hierarchical, rational hierarchical ini Max Weber tahun 1930-an. Nah, apakah bisa kita memanfaatkan keuntungan dari teknologi itu dengan organisasi yang bersifat hierarki? Jawabannya tidak bisa. Karena ini dua breed yang berbeda. Kita harus masuk ke sana. Nah, bagaimana kita berubah dari hierarki menjadi digital? Apakah bisa langsung? Akan sulit karena kita tidak punya kompetensi, kita tidak punya infrastruktur, kita tidak punya teknologinya, kita tidak punya kelembagaan yang memadai, kita tidak punya aturannya. Jadi bagaimana harus kita lakukan bertahap? Berikutnya.
Nah, kita mencoba mengklaster pekerjaan-pekerjaan yang sama. Kemudian mengurangi hierarkinya. Ini adalah organisasi antara sebelum kita menjadi digital. Nah, itulah penyederhanaan birokrasi dilakukan. Jadi bukan hanya sekedar memotong eselon 3 dan 4, menghilangkan itu saja, tapi tidak itu saja sebetulnya. Kita juga harus membangun kapasitas, kompetensinya. Kita harus mencoba membangun proses bisnisnya. Kita harus membangun organisasinya. Menjadi threat archis. Dan itu yang akan kita lakukan ke depan. Jadi sekarang ini, walaupun sudah fungsional, tapi rasa struktural gitu ya. Tidak berbeda, cuma namanya saja berubah. Berikutnya. Nah, perubahan-perubahan itu membuat banyak pekerjaan yang berubah, bahkan hilang. 70% dari profesi yang sekarang akan hilang. Itu prediksi 3-4 tahun yang lalu. Karena COVID mungkin akan lebih banyak yang hilang dan akan lebih cepat. Saya mengambil contoh di BKN saja. Apakah kita masih membutuhkan analis kepegawaian? Kalau sistemnya sudah digital, BKN sudah punya itu, dan kemudian kalau instansi lain juga sudah melakukan yang sama, dan proses menjadi full digital, apakah ada peran analis kepegawaian di sana? Hilang. Jadi karena teknologi, karena implementasi teknologi, jabatan fungsional itu akan banyak sekali yang hilang. Lalu bagaimana orang-orangnya? Mereka berubah kompetensinya. Bisa menjadi misalnya career counseling, career counseling and planning misalnya, atau human resource consultant in public sector, atau yang lain, peranata komputer, itu juga akan berubah. Apa masih diperlukan peranata komputer? Atau dia berubah menjadi virtual reality designer, menjadi artificial intelligence engineers, menjadi big data analyst. Dan dari 154 jabatan fungsional mungkin sebagian besar akan berubah fungsi seperti itu. Itu dari profesinya. Dari tempat bekerjanya. Ini anak-anak milenial, Pak, kita jangan dikasih ruang yang ada kursi-kursinya dong, ada meja-mejanya. Kita minta co-working space aja. Jadi saya buat satu lantai di BKN dengan co-working space. Karpet, ada bantal besar di sana, ada coffee maker di ujung sana, ada locker untuk naruh barang. Itu. Anak-anak muda begitu. Mereka tidak suka duduk di meja-meja sendiri. Di kafe-kafe pun sekarang jadi internet cafe semua. Mereka bekerja di sana. Dunianya berubah. Tempat bekerjanya juga berubah. Dulu ada WFO. Kemudian karena pandemi ada WFH. Ke depan bagaimana? Ke depan mungkin WFA. Working from anywhere. Nah kalau working from anywhere berarti semua aturannya berubah. Tunkinnya gimana Pak? Kalau mereka tidak kelihatan. Itu kan harus berubah. Target-target kinerjanya menjadi harian. Tidak bulanan, tidak tahunan lagi. Karena bagaimana kita tahu dia bekerja kalau kita tidak memberikan target harian? Ini orangnya nggak ada. Kan? Jadi targetnya harian. Mereka harus send tiap hari report mengenai performance. Sampai jam berapa Pak saya kerjanya? Ya selesainya. Target kamu hari itu. Kalau saya bisa mengerjakan sampai jam 12, gimana Pak? Boleh nggak yang jam 1 sampai jam 5 untuk saya sendiri? Boleh. Kamu emang mau ngapain sih? Saya mau bikin startup. Kalau semuanya bekerja sampai jam 12, perlukah ASN itu full time? Atau hanya part time saja? Itu sudah diantisipasi oleh negara-negara maju. Makanya di New Zealand, di Australia, nggak ada PNS sekarang. P3K semua. Dan mereka
kerjanya target, terserah mau kerja jam berapa, mana pokoknya selesai. Nah itu perubahan-perubahannya seperti itu, gitu. Besar. Berikutnya. Nah untuk ke sana tentu kompetensinya juga berubah. Kompetensinya juga perlu berubah, banyak yang berubah. Ini mungkin nanti dibaca saja. Ada kompetensi atau literasi mengenai teknologi informasi, kompetensi mengenai learning dan inovasi, kompetensi mengenai life and career skills, kompetensi mengenai communication, yang dulunya tidak terpikirkan bahwa itu akan menjadi penting. Berikutnya. Nah ini perubahan-perubahan kompetensi, dari yang dulu penting menjadi tidak penting, yang dulu tidak penting menjadi penting. Berubah semua. Berikutnya lagi. Ini mungkin kita lanjutkan saja. Next. Ini nggak usah lah. Next. Oke ini. Nah, ini sampai jam berapa saja? Udah lebih ya. Ada pertanyaan mengenai jika Anda masuk ingin bekerja di suatu instansi atau perusahaan di luar negeri. Pertanyaannya begini, kalau Anda diterima di perusahaan kami, di kantor kami, dalam 5-10 tahun lagi Anda jadi apa? Saya pernah magang di beberapa departemen di Amerika ketika saya sekolah di sana, jadi itu pertanyaan yang selalu ada. Nah pertanyaan itu harus dijawab. Kalau tidak dijawab, tidak diterima. Kalau ASN, dalam level apapun, ditanya seperti itu, kira-kira 5-10 tahun lagi Anda jadi apa? Nah itu jadi tawadu betul jawabannya. Saya air mengalir saja Pak, sesuai amanah. Yang sebetulnya dalam jawaban itu dia nggak ngerti mengenai masa depannya, mengenai karirnya. Bagaimana mungkin suatu profesi dia tidak mengerti mengenai karirnya? Dia mau jadi apa? Apa yang akan dilakukannya di depan? Nah untuk itu kita perlu assessment. Kita perlu tahu strength weaknesses-nya, kita perlu tahu rapot. Nah assessment ini biasanya kalau masuk dalam 9 box, 9 kuadran. Kalau ke kanan kompetensi, ke atas kinerja. Mungkin gambarnya berikutnya lebih mudah. Next. Jadi kalau saya bagi 4 saja, itu kalau kompetensi atau skills-nya tinggi dan performance atau motivasinya tinggi, dia star. Kalau kompetensinya tinggi tapi performance-nya rendah, dia workhorse. Kuda pekerja itu kompeten, tapi dia harus dipecut kalau mau kerja. Dokar itu kalau nggak dipecut nggak jalan dia. Padahal tiap hari dia ngerti cara narik dokar, tapi kudanya tetap saja harus dipecut. Kalau kebalikannya, performance-nya rendah, performance-nya tinggi tapi dia skills-nya rendah, dia disebut dengan trainee. Nah kalau dua-duanya, kompetensinya rendah, kinerjanya juga rendah, dia deadwood. Berapa banyak yang star, berapa banyak yang deadwood? Next. Ini data dari Puspenkom BKN. Jadi deadwood di ASN kita ada hampir 35%. Yang star 11,52%. Ini data kapan ya saya lupa, mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Tapi mungkin tidak banyak berubah juga. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan smart and dynamic bureaucracy dengan banyaknya deadwood. Kelihatan kok dari struktur tadi, tenaga administratifnya udah terlalu besar, deadwoodnya juga besar. Gitu. Pak Wapres itu pernah tanya, jadi mengatasinya bagaimana Pak Kepala BKN? Saya belum punya gambaran Pak, tapi kenapa tidak kita coba WFH permanen saja? Gitu. Ya nggak bisa, udahlah WFH di rumah aja gitu, kita kasih gaji.
pokok sampai dia pensiun, nggak usah ngerecokin kantor, jadi kantornya bisa kemudian berubah secara cepat. Dan kita tidak perlu ngasih golden second karena dia tetap dibayar kan, statusnya masih pegawai gitu. Tapi ditunggu sampai pensiun, Anda boleh kerja, boleh tidur aja di rumah, terserah gitu. Boleh nyari kerjaan lain atau berwirausaha, silahkan. Next. Oh, udah selesai. Jadi itu Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang mungkin bisa saya share. Ini mungkin lebih kepada provokasi ya. Bagaimana ke depan ini birokrasi kita berubah. Dan apa-apa yang harus kita siapkan, apa-apa yang harus kita buat mulai sekarang ini tahapan-tahapannya. Dan kompetensi apa yang diperlukan. Banyak sekali kompetensi yang hilang. Banyak sekali. Proses bisnis juga berubah. Tokopedia itu kan nggak perlu orang yang jaga toko ya. Berubah semua. Dunianya berubah. Bank paling besar di dunia itu tidak punya cash. Namanya Bitcoin. Perusahaan perhotelan yang paling besar di dunia tidak punya hotel. Namanya Airbnb. Perusahaan taksi paling besar di dunia nggak punya taksi. Namanya Uber. Perusahaan media paling besar di dunia tidak pernah menciptakan konten media. Namanya Facebook. Toko retail yang paling besar di dunia nggak punya barang. Namanya Alibaba. Di Indonesia Tokopedia, Bukalapak. Itu toko paling besar sekarang. Dan nggak punya barang. Yang punya toko itu nggak punya barang. Tapi transaksinya luar biasa. Jadi, kalau dunianya seperti itu, kompetensinya apa? Apakah pelajaran-pelajaran kurikulum yang diajarkan di masing-masing fakultas itu masih relevan? Kira-kira kalau saya punya 200 guru yang jago banget, dia bikin konten YouTube setiap hari, dan saya taruh di YouTube untuk setiap mata pelajaran, setiap hari, setiap level. Berapa guru yang Anda perlu untuk bisa memberikan pembelajaran kepada seluruh anak Indonesia? 1 juta? Atau cukup 10.000 aja? Dunianya berubah luar biasa. Dunianya berubah sangat luar biasa. Harvard dan MIT itu begitu ketakutannya kurikulumnya menjadi tidak laku. Itu 2 perguruan tinggi nomor 1 di dunia. Yang lain-lain merasa, enggak kok kita masih oke-oke aja. Gitu. Mereka punya MOOC, masih open online course. Dan yang ngambil degree, gelar di mereka, jadi sangat sedikit. Yang lebih banyak adalah yang mengambil sertifikasi kompetensi. Kenapa? Karena yang dibutuhkan itu. Di dunia swasta tidak dibutuhkan lagi latar belakang pendidikan. Mau tenaga nuklir, jadi pegawai bank nggak masalah. Gitu. Hanya tinggal di PNS saja. Dan ASN Indonesia ini tinggal sedikit dari ASN dunia yang masih mempersyaratkan latar belakang pendidikan. Yang lain nggak butuh lagi. Dan nggak relevan juga. Gitu. Nggak relevan juga. S1 saya teknik mesin dari ITS. S2 saya Computer Science dari Chicago. S3 saya Public Policy dari Pittsburgh. Apa hubungannya jadi sama kepala BKN? Nggak ada hubungannya. Bingung juga saya. Ketika saya ditunjuk jadi kepala BKN, teman-teman saya juga pres, Bim, serius ya Bim? Ya gua nggak tahu, saya bilang. Apa urusannya? Nggak ada hubungannya. Tapi yang penting kompetensinya. Dan ditunjukkan dengan sertifikasi. Jadi kalau guru agama jadi kepala dinas PU, dan dia punya sertifikasi ke-PU-an, kenapa tidak? Gitu. Kalau sekarang kan, sekarang Pak guru agama jadi kepala dinas PU. Atau kepala guru sarjana agama jadi inspektorat. Atau bagian keuangan gitu. Emang kenapa?
Gak apa-apa juga kalau dia punya kompetensi. Ya saya kira pendekatan kita perlu berubah. Kita juga harus secara kritis melihat kurikulum di masing-masing perguruan tinggi ini masih relevan gak sih dengan sekarang ini. Saya pernah berbicara dengan beberapa teman dari Visipol, itu kira-kira yang diajarin di Visipol itu sekarang dibutuhkan nggak sih di pemerintahan sekarang? Jangan-jangan cuma teori saja, tidak ada lagi yang dibutuhkan. Apalagi yang dibutuhkan? Yang diajarin di Fakultas Teknik Mesin itu sama nggak yang dibutuhkan oleh industri? Industrinya udah mesin listrik semua. Di Cina mesin listrik semua, dan kita masih ngajarin mesin rotari, mesin wengkel, 2 langkah, 4 langkah, ya mungkin di industri sudah mulai menghilang. Ya, jadi kita mungkin perlu aware bahwa perubahan-perubahan itu pasti akan terjadi dan pasti akan melindas yang tidak berubah. Dan kita tidak ingin terlindas. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau saya terlalu bersemangat. Karena memang saya bakatnya jadi provokator sih, bukan jadi kepala PKN. Jadi mudah-mudahan ini bisa sedikit membawa pembaruan dalam pendekatan kita melihat dengan cara yang. Kita masuk ke sesi tanya jawab di sini. Ya kan? Ku tahu yang ku mau, kata Sprite itu ya. We need to have a destination, a vision. Kalau kita tidak tahu tujuan, if you have no destination, any vehicle will do. Naik apa juga sampai. Naik ojek, naik angkot, naik bis, naik becak, ya sampai. Sampai kemana? Ya nggak tahu, pokoknya sampai. Gitu. Karena kita tidak tahu mau kemana. Jadi kita perlu tahu dulu, kita mau apa. Gitu. Fuka yang kedua itu, vision, understanding, clarity, kemudian awareness. Nah, kita butuh apa? Kita butuh orang seperti apa untuk melakukan apa? Dan apa yang akan dilakukan ini betul-betul mencerminkan kebutuhan ke depan. Jadi kita kembali kepada itu. Karena banyak sekali usulan-usulan formasi jabatan. Itu yang mesti orang ngerti dia nih. Dia mengusulin apa gitu. Jadi lebih pada keinginan daripada kebutuhan. Jadi hitung formasinya juga asal-asalan. Ini ada 10 kotak, 4 kotak terisi, berarti saya butuh 6. Itu belum ada unsur perubahan proses bisnis dan belum ada unsur penerapan teknologi. Apa iya saya butuh 6? Mungkin dengan implementasi teknologi saya cuma butuh 3 saja. Tapi itu nggak berani dia lakukan seperti itu. Jadi tetap saja mintanya 6. Dan ketika 6 orang itu ada dan situasi berubah, bingung deh. Kita terus mau diapain nih orang ini? Jadi pertama kita harus tahu dulu kita mau apa. Seluruh orang di Indonesia bilang big data analis itu penting. Wow, ini zaman big data nih gitu. Tapi tidak ada satu pun instansi yang mengusulkan kita perlu orang big data, Pak. Enggak ada. Formasi tahun 2000 enggak pernah ada. Saya bilang enggak ada tuh. Jadi kita sebetulnya belum tahu kita mau apa gitu. Ya, itu yang pertama. Karena kalau kita tahu, segala hal menjadi mudah. Oh kita maunya seperti ini loh. Dan kalau yang kita butuhkan seperti itu, maka kompetensi yang dibutuhkan seperti ini. Nah kita perlu tahu dulu. Penyederhanaan birokrasi ini kan sebetulnya memporak-porandakan perhitungan kebutuhan. Setiap instansi pembina jabatan fungsional itu tadinya udah ngitung. Untuk jabatan fungsional yang saya jadi instansi pembinanya itu cuma dibutuhkan sekian loh. Dan sekarang jadi 5 kali lipat semua. Bingung sendiri. Tiba-tiba mereka jadi cuma fungsional sesuai dengan jabatan sekarang. Pokoknya nggak ada hitung-hitungan lagi. Jadi analis kepegawaian, jadi pustakawan, jadi arsiparis, jadi analis kebijakan, dari rok. Nah ini perlu dihitung lagi. Apa iya kita butuh seperti itu? Dan sebanyak itu. Untuk saya ini sebetulnya kesempatan untuk menghitung ulang kebutuhan ASN itu berapa sih? Nah ada risikonya kan kalau seperti itu.
Jadi yang kita butuhkan berapa? Ini ada orang berapa ini? Bahwa bagaimana kita mengatasi itu kedua. Tapi kita harus tahu dulu. Betul. Oh ternyata kita cuma butuh 100 orang. Ini ada 200-300 orang nih. Gimana nih? Dan banyak terjadi semua instansi seperti itu. Saya punya 2 direktorat tadinya di BKN itu, namanya PDAK 1 dan 2. Itu untuk data administrasi kepegawaian, filing. Ada 6 lantai, isinya roll OPEX semua. Dan begitu komputer, digital, itu 6 lantai kosong, roll OPEX-nya saya turunin, nggak perlu lagi. Dan setiap direktorat itu isinya tadinya 250 orang, ada 500. Yang saya butuhkan sekarang cuma 50. Ya saya tunggu pensiunnya aja udah akhirnya. Nah hitung-hitungan kayak gini kan harusnya ada. Karena kalau kita ya bagaimana kita menjadi agile, menjadi efektif, menjadi kompetitif, menjadi lincah. Akan sulit sekali karena beban ASN-nya banyak sekali. Nah, jadi kita harus mengidentifikasi ini kebutuhannya betul enggak dan untuk mengerjakan apa? Dan untuk mengerjakan apa itu kompetensi yang kita butuhkan apa? Tersediakah kompetensi itu di luar? Kalau tidak bagaimana kemudian kita membangun kompetensi? Nah ini pertanyaan-pertanyaan human resources gitu. Yang tidak pernah udahlah kita butuh orang sekian, mengkuai lah pokoknya gitu. Yang penting jadi ASN dulu. Nah ini attitude di semuanya masih seperti itu. Nah jadi PB itu sebetulnya konsepnya adalah ini kita pengen tahu seberapa banyak sih kebutuhannya. Nah sekarang ini untuk awalannya masih ya pokoknya yang eselon 3 jadi koordinator jabatan fungsionalnya sesuai dengan apa yang dikerjakan saat ini. Breng. Nah. Gak boleh berpindah dalam 2 tahun. Nah kita mau hitung lagi nih. Ini saya mau ke Solo karena ada rakor Menpan untuk membahas evaluasi 1 tahun setelah PB. Ya, tapi resikonya adalah kalau kita tidak butuh orang itu terus mau diapain? Itu harus berani kita sampaikan. Nah, akan banyak. Pertama, jabatan itu tidak sesuai dengan kompetensi jabatan fungsionalnya, karena nggak ada. Gitu. Dan yang kedua, orang ini nggak pengen jadi jabatan fungsional itu, kepeksa. Gitu. Dia harus masuk ke sana. Nah ini kan harus diatur lagi, ada periode adjustment-nya nanti. Dia sebetulnya mau kemana, orang ini, kita butuh apa, dan sebetulnya secara nasional kita butuh berapa. Nah itu harus ada proses penyesuaian di sana. Mungkin tidak sekarang, tapi dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan, itu harus disesuaikan. Dan dengan itu kemudian kita akan tahu sebetulnya jabatan fungsional ini tidak diperlukan lagi. Dan kita butuh jabatan fungsional baru yang kita perlukan, yang harus dibangun. Gitu. Ini udah sering diskusi seperti itu. Jadi Kominfo itu kita minta untuk membuat jabatan fungsional banyak, jabatan fungsional baru. Terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi. Yang sekarang belum ada. Masa jabatan fungsional untuk TI cuma Pranata komputer. Padahal itu kan data entry di BPS. Yang lain-lainnya belum ada. Nah, itu akan berubah semua. Kalau tidak ada angka kreditnya, nah ini jadi repot ya. Kita itu sebetulnya kita tidak butuh analis kepegawaian utama. Nah, ngopo gitu. Tapi karena Pak ini kan udah 4D dia atau 4C udah bisa jadi utama nih. Waduh. Jadinya kita usulkan sementara untuk menampung orang-orang itu. Tapi sebetulnya kita nggak perlu karena memang nggak perlu kok jabatan utama itu. Gitu. Analis kepegawaian utama, saya nggak mau ngomong yang lain. Ini analis kepegawaian utama itu nggak perlu lagi. Karena pekerjaannya apa? Dia membuat kebijakan kan enggak. Yang buat kebijakan kan strukturalnya. Eselon 1, eselon 2-nya. Kan analis tidak membuat kebijakan. Utama itu kan membuat kebijakan.
Kalau perencana utama beda, karena dia membuat rekomendasi kebijakan, tapi analis kepegawaian. Kan ini clerical, tapi utama gitu. Nah itu banyak yang seperti itu. Banyak yang harus dihilang-hilang. Jadi kalau saat ini mungkin tidak ada level yang pas untuk dia, atau tidak ada angka kredit yang dicari, pasti. Ini kita masih sedang proses untuk menyesuaikan. Kalau kayak masukin kerupuk ke kaleng kan supaya itu kan baru biar bisa dimasukin lagi kerupuk tambahan gitu kan perlu ada gogrok gitu. Nah ini sekarang lagi proses gogrok gitu supaya kita tahu ini masuk sana masuk sini keluar sana keluar sini. Nah ini PR besar untuk kami di BKN dan di Menpan untuk ini gimana nih jabatan fungsional. Dan jabatan fungsional itu adalah jabatan yang memiliki kompetensi yang tersedia di luar. Karena dia akan menjadi P3K sebetulnya. Di dunia ini, PNS itu adalah orang yang membuat kebijakan. Yang policy support dan pelayanan itu adalah government workers istilahnya. Itu diterjemahkan dalam Undang-Undang ASN sebagai P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi di Amerika semua guru itu adalah P3K. Semua tenaga kesehatan P3K. Bahkan polisi, pemadam kebakaran pun P3K. Walaupun mereka dapat pensiun. Itu bedanya, mereka dapat pensiun, di sini belum. Itu mungkin yang perlu nanti akan disesuaikan kalau ada revisi undang-undang. Begitupun sebetulnya mereka bukan berarti tidak boleh dapat pensiun. Mereka tetap saja bisa. Karena mereka tidak dipotong premi pensiunnya. Kalau ini dikelola, dipotong premi pensiunnya dengan Taspen Life misalnya, mereka bisa juga dapat asuransi pensiun. Jadi tidak diberikan oleh pemerintah bukan berarti tidak boleh. Mereka bisa saja dapat pensiun. Nah ini masih banyak hal-hal yang kita masih coba perbaiki. Jadi P3K itu nanti dapat pensiun juga mestinya. Karena sistem pensiun kita berubah dari pay-as-you-go menjadi fully funded. Nah kalau fully funded itu nggak peduli dia mau siapapun bisa dapat pensiun dan harus dapat pensiun itu kalau dia bekerja lama. Untuk rotasi mestinya akan harusnya menjadi semakin lebih mudah. Karena yang penting kompetensi. Dia bisa naik turun, bukan cuma silang ke atas, dia bisa naik turun. Tergantung yang kalau di Australia itu semua P3K dari awal dia udah tahu bahwa ini saya dikontrak pemerintah 5 tahun sampai kegiatan ini selesai. Nanti begitu dia masuk dia cari lagi saya pindah. Dan pindahnya tidak harus satu level yang sama. Dia bisa ke bawah, bisa ke atas, tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan pada saat itu. Jadi birokrasinya sangat efisien. Sangat efisien. Dan juga efektif untuk memberikan pelayanan publik. Jadi kalau dia hanya pelayanan publik saja kan nggak perlu jadi utama. Gitu. Nggak perlu jadi utama, itu saja. Nah yang penting pendapatannya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Nah, sistem kita kan dia naik, kerjaannya masih sama, pendapatannya jadi lebih tinggi. Nah, itu juga nggak adil juga. Karena nanti tidak ada pangkat. Di PP yang baru tidak ada pangkat, tidak ada pangkat golongan jabatan nggak ada lagi. Sekarang ini sistemnya, saya punya 3 macam gaji. Gaji pokok, itu berhubungan dengan pangkat saya. Tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan saya. Dan tunjangan kinerja. Nah, ke depan nggak ada, satu. Dia kelas jabatannya berapa. Jabatan ini kelas jabatannya berapa. Kalau sekarang pangkatnya apa? 4E. Jabatannya ini. Kemudian kalau ke depan kelas jabatannya satu aja gitu. Jadi tidak jadi simplified salary system. Nah, itu PP-nya masih RPB belum di. Jadi PP gaji, PP
pangkat dan PP pensiun, itu yang sedang saya tunggu. Kalau itu jadi, ini manajemen ASN-nya berubah total, berubah sangat total. Jadi kita tidak bermain pada platform yang sama lagi, tapi sudah berubah sama sekali. Dan saya pasti akan kelabakan memberikan sosialisasi, karena mindsetnya masih mindset lama gitu. Gimana nih caranya nih? Saya udah bingung nih. Ini kalau saya sosialisasikan PP itu keluar, itu gempar di Indonesia, karena tiba-tiba berubah semua. Gitu. Jadi undang-undang ASN itu sebetulnya undang-undang yang maju. Undang-undang maju itu. Berani gitu ya. Itu merupakan inisiatif DPR. Nah itulah sebetulnya apa birokrasi yang kita ingin ke depan, berubah. Tidak secure lagi PNS itu, dia seperti pekerjaan biasa yang dinilai kinerjanya dan bisa diberhentikan sewaktu-waktu. Tidak ada lagi zona nyaman. Ketika kan 2 tahun berturut-turut kinerjanya rendah, dia diberhentikan. Nanti PNS juga seperti itu. Nah jadi target kinerja menjadi penting. Sekarang kan PGPS, pintar goblok pendapatan sama. Mau ada yang kerja, ada yang enggak, ya sama aja gitu. Enggak adil seperti itu dan tidak membuat kondusif situasi. Nah jadi pustakawan itu tergantung, ya kalau memang tidak diperlukan, kan kita tidak melihat keperluan itu dari kebutuhan orang. Ini kan kebutuhan sistem dan kebutuhan organisasi. Kalau kita tidak butuh utama, ya nggak ada utamanya gitu. Karena itu adalah kebutuhan jabatan. Kalau kita hanya butuh 1000 perencana utama, ya udah selesai 1000 perencana utama. Jangan kemudian ditambah-tambah lagi karena kasihan Pak, dia dari Madia udah 15 tahun nggak naik-naik. Bukan seperti itu. Jadi fokusnya bukan pada orangnya, tapi pada sistemnya. Dan bagaimana kita bisa membawa birokrasi ini menjadi lebih smart, lebih dynamic, lebih profesional, lebih efektif, lebih kompetitif. Karena itu yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, kita akan ke sana. Kita akan ke sana, suka atau tidak, bisa atau tidak, siap atau tidak. Geraknya akan ke sana. Jadi kita masih perlu waktu, Pak. Yang menentukan waktunya bukan saya, tapi perubahan itu sendiri. Gitu. Kalau perubahannya sudah dibikin cepat, ya kita harus ikut. Mungkin sementara itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kita buka yang daring ya. Ini banyak sekali benarnya pertanyaan lewat kolom chatting. Namun waktunya tinggal 3 menit Bapak ya. Sehingga mungkin saya beri kesempatan untuk yang daring Pak Indar Aryadi ya, satu saja, kemudian nanti sekaligus menjawab yang ada di kolom chatting. Saya lihat ada sekitar 7 penanya, itu banyak sekali. Semoga waktunya sampai 9.55 cukup. Silakan Pak Indar Aryadi. Mohon maaf Pak, kami ditunda aja, diberikan kepada yang lain karena sudah terjawab semuanya. Oke. Mungkin bisa memunculkan yang di kolom chatting, Bapak. Chatting aja, bisa. Kalau bisa ditampilkan yang di chatting, ditampilkan aja. Bisa? Chatnya di open aja. Chatnya dimunculkan. Atau saya share screen? Saya share screen aja ya. Saya. Ya. Ya, ini masih proses. Yang besar ya. Ini saya tinggi besarkan. Mohon maaf, kurang besar lagi kelihatannya. Performance, oke. Yang kedua apa tadi? Biar aja Pak. Oke. Jadi sekitar ada 7 penanya. Yang pertama dari Ibu Tiastuti Purbani dari Universitas Negeri Yogyakarta. Bapak Kepala BKN yang terhormat, terima kasih atas
paparan Bapak yang mencerahkan, mengingat berubahnya tuntutan skill yang dibutuhkan di masa sekarang dan mendatang, bagaimana rencana Bapak untuk mengubah performa ASN yang sekarang ada. Kemudian dari Pak Eko, itu adalah intinya sekarang ini adalah susah berubah ya jika pimpinan di atasnya masih menggunakan pola lama, bukan kompetensi skill, tetapi berdasarkan ABS ya. Kemudian dari Nyai Kalawa ya, dengan penerapan WFH dan WO justru membuat mekanisme pelayanan berjalan low respon ya. Padahal sebenarnya terbalik ini order sebenarnya 2 kali. Mohon saran atas situasi seperti ini. Kemudian kepada Bapak PKN mohon info apakah dengan berakhirnya masa berlaku koordinator dan subkoordinator pada akhir Desember 2021, apakah langkah selanjutnya untuk PTN dengan catatan PTN tersebut belum melakukan perubahan SPPK yang baru. Kemudian bertanya Bapak dari Pak Eko Institut Teknologi Kalimantan ya, untuk peningkatan karir JF Jafung ya dari